Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabarmu hari ini? Ada sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Apalagi dalam masa pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan prinsip 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah Anda semuanya, pada hari ini silahkan untuk mengisi daftar hadir pada link yang udah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Alhamdulillah, kelihatannya hari ini anak-anak Ibu hadir semuanya. Dan alhamdulillah lagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu rahmat yang diberikan supaya kita selalu bersyukur. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan pada hari ini proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hendaknya. Dari awal sampai akhir hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau mereview sedikit tentang materi kita pada minggu lalu. Apakah kamu masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Iya betul, tentang pewarisan sifat. Jadi, tentang pewarisan sifat kita sudah selesai pada minggu lalu. Untuk hari ini kita masuk pada pembelajaran materi baru, yaitu tentang listrik statis. Bagaimana pendapatmu tentang materi ini? Apakah kita penting untuk mempelajarinya? Ya, tentu saja sangat penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya listrik. Termasuk itu listrik statis. Jadi apakah listrik statis itu? Nah, Ananda semuanya, ketika kamu menyetrika, apakah kamu merasakan kain yang kamu setrika terasa menempel satu sama lain? Atau terasa menempel di kulitmu? Atau ketika kamu mendekati televisi, kamu merasakan sesuatu di layar televisi. Kejadian-kejadian tersebut merupakan gejala-gejala listrik statis. Dan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, menganalisis gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, dan menjelaskan ikatan dua muatan listrik. Lingkup materi tentang listrik statis terdiri dari yang pertama, muatan listrik, yang terdiri dari muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Yang kedua, hukum Coulomb. Yang ketiga, medan listrik. Yang keempat, potensial listrik. Pada pertemuan hari ini kita cukup membahas materi tentang muatan listrik. Untuk lebih memahami muatan listrik dan gejala-gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita lakukan percobaan sederhana berikut ini. Apa yang harus disediakan? Yang pertama, sisir atau penggaris plastik. Yang kedua, sobekan kertas. Yang ketiga, rambut kering. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dekatkan sisir dengan sobekan kertas. Kemudian amati apa yang terjadi. Catat pada LKPD. Kedua, gosokkan penggaris atau sisir ke rambut kering. Kemudian, dekatkan pada kertas atau sobekan kertas. Amati apa yang terjadi dan catat hasil pengamatanmu di LKPD. Nah, dari hasil kegiatan yang telah dilakukan tadi, diskusikanlah di dalam kelompokmu hasil pengamatan dan catat fakta-fakta yang ditemukan dari hasil kegiatan tadi. Kemudian tarik kesimpulan dan buatlah hasil kesimpulanmu, kemudian tuangkan di forum diskusi. Kemudian, jika ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silahkan Ananda semuanya bertanya dan memberikan pertanyaan di forum diskusi kita ya. Nah, dari hasil diskusi yang dilakukan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil aktivitas tadi? Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil aktivitas kegiatan satu tadi adalah yang pertama, pada kegiatan pertama, dengan cara mendekatkan sisir atau penggaris plastik pada
kertas atau sobekan kertas, terlihat tidak terjadi apapun dengan kertas atau penggaris plastik. 2. Pada kegiatan kedua, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan pada sobekan kertas, maka bisa kita amati bahwa sobekan kertas menjadi tertarik pada penggaris plastik. Setelah melakukan aktivitas tadi, mengamati dan membuat hasil pengamatan, dapatkah kamu menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, Ananda semuanya, untuk memahami dan menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada aktivitas yang sudah kita lakukan tadi, silahkan baca pada buku sumber dan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan tentang gejala listrik statis pada benda. Sudah dibacakan? Bagus. Mudah-mudahan kamu bisa memahami materi tersebut dengan baik. Kemudian, silahkan kamu diskusikan di dalam kelompok dan diharapkan kamu dapat terlibat aktif semuanya ya. Simak penjelasan singkat berikut. Setiap benda memiliki partikel yang paling kecil yang disebut dengan atom. Atom terdiri dari inti yang mengandung proton dan neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan kelistrikan pada suatu benda. Benda akan bermuatan listrik positif apabila benda mengalami kekurangan elektron atau elektron berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Benda akan bermuatan listrik negatif jika benda mengalami kelebihan elektron atau benda menerima elektron dari benda lain, sehingga benda tersebut mengalami kelebihan elektron dibandingkan dengan proton. Benda yang bermuatan positif, jika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka benda tersebut akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda yang bermuatan positif didekatkan pada benda yang bermuatan positif, atau benda yang bermuatan negatif didekatkan pada benda yang bermuatan negatif, maka benda tersebut akan tolak-menolak. Interaksi antara dua benda bermuatan merupakan gejala listrik statis. Jadi, apakah listrik statis itu? Listrik statis adalah fenomena yang dapat menunjukkan adanya interaksi dari benda-benda yang bermuatan listrik. Ananda semuanya, pada dasarnya, benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita itu umumnya bermuatan netral. Artinya, jumlah proton dan elektron yang terdapat di dalam inti atom pada suatu benda berjumlah sama banyak, sehingga benda menjadi bermuatan netral. Namun, benda dapat dijadikan bermuatan positif dan negatif dengan cara menggosok benda tersebut. Nah, dari materi singkat yang telah Ibu uraikan tadi, tentunya kamu dapat mengaitkan kembali dengan aktivitas yang sudah kita lakukan tadi. Mengapa penggaris plastik yang digosokkan pada rambut dapat menarik sobekan kertas? Ya, betul. Pada saat penggaris digosokkan pada rambut, maka elektron pada rambut berpindah pada penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Dan ketika didekatkan pada sobekan kertas, maka sobekan kertas mampu tertarik pada penggaris plastik. Mengapa elektron berpindah dari rambut pada penggaris plastik, tetapi bukan dari penggaris plastik ke rambut? Hal ini bisa kita lihat dari deret-deret benda pada deret tribolistrik. Apa itu deret tribolistrik? Deret tribolistrik adalah deret-deret suatu benda apabila digosok dengan benda di atasnya, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Dan apabila digosok dengan benda yang berada di bawahnya, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Nah, setelah mempelajari tentang materi muatan listrik, tentunya dapat menambah pemahaman kamu tentang materi muatan listrik. Untuk mengukur seberapa pemahaman kamu tentang materi ini, silahkan kerjakan latihan yang telah Ibu kirimkan ya. Baiklah Ananda semuanya, hanya sebanyak ini materi yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Namun sebelum itu, sebelum ditutup, kita akan tarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Iya, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil pembelajaran hari ini adalah yang pertama, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam suatu benda dalam jumlah yang tetap atau statis. 2. Listrik statis dapat ditimbulkan pada suatu benda dengan cara memberi gosokan pada benda. 3.
Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya. 4. Jika sebuah benda melepaskan elektron, maka benda tersebut akan bermuatan positif. 5. Jika suatu benda menerima suatu elektron, maka benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka benda tersebut akan tarik-menarik. Benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, atau benda yang bermuatan negatif didekatkan pada benda yang bermuatan negatif, maka benda tersebut akan tolak-menolak. Nah, bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita hari ini? Apakah sulit atau mudah dipahami? Ibu yakin kamu bisa memahaminya dengan baik ya. Dan minggu depan kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu hukum kolom. Untuk memudahkan pembelajaran kita minggu depan, silahkan baca materi tentang hukum kolom pada buku siswa dan materi yang akan ibu kirimkan nanti. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Sebelum diakhiri, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.